Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa Nyali dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, malam Selasa tanggal 17 Mei, sekarang jam 7:04, dan malam hari ini saya berada di kota Purworejo, teman-teman. Tepatnya ini ada di tempat kelahiran saya. Teman-teman bisa lihat sendiri, barangkali pengen tahu seperti apa situasi, kondisi, ataupun seperti apa tempat daripada tempat kelahiran saya. Jadi seperti ini, teman-teman. Masih jam 7 ya, teman-teman, dan ini adalah jalan utamanya. Lewat jalan ini teman-teman bisa sampai ke kota Yogyakarta, dan lewat jalan ini pula juga bisa sampai ke Yogyakarta. Jadi kalau mau ke Jogja, saya bisa dari beberapa arah, maksudnya mau ambil rute yang mana saja bisa, teman-teman. Ini adalah rumah orang tua saya yang sekarang, dan di sini satu RT cuma ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10 kakak, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin, 10 kakak itu lokasinya, letak daripada rumahnya itu berjauhan, teman-teman. Dan di sini hanya ada 3 rumah orang tua saya, lalu di belakangnya ada lagi, dan belakangnya agak ke bawah itu ada lagi. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, masih jam 7 tapi kondisinya sudah seperti jam 1 malam, karena memang dari dulu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau tidak ada tidak ada keperluan penting ataupun tidak ada hajatan misalnya, di sini tidak akan ada orang lalu lalang, teman-teman. Berbeda dengan seperti di perkotaan gitu ya. Kalau di perkotaan jelas banyak sekali perumahan yang jarak satu dengan lainnya saja, bahkan tidak ada jarak sama sekali, jejer-jejer gitu. Lalu kalau ada hajatan, keperluan gitu, harus pasang portal di sana, pasang portal di sini, sampai-sampai orang mau lewat saja harus mungkin ambil jalur lain gitu ya, teman-teman. Tapi kalau di sini tidak perlu pasang portal di jalan, ya kan. Jadi mungkin di kota menyenangkan gitu ya, tapi kalau buat saya di desa itu lebih menyenangkan. Karena apa? Karena sunyi, sepi, asri, adem, lalu jauh dari keramaian, jauh dari berisik kendaraan dan lain-lain gitu, teman-teman. Jadi pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 17 Mei, tepatnya sekitar jam 7 lewat sekian menit, saya mau ngasih tunjuk ke teman-teman bahwasanya seperti inilah tempat kelahiran saya. Jadi mau tengok kanan kiri depan belakang itu isinya cuma pepohonan gitu, teman-teman. Isinya pohon cengkeh, pohon kelapa,
dan di sini cuacanya dingin sudah pasti ya. Dan saya malam hari ini mau ngasih tunjuk ke teman-teman. Dulu sebenarnya rumah orang tua saya itu tidak di situ teman-teman, tapi di sebelah sini. Jadi malam hari ini saya mau ngajakin teman-teman yang indigo, indihome dan sebagainya. Oke, barangkali melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu pada malam hari ini, monggo silahkan sampaikan di kolom komentar. Jadi dulu rumah saya di sebelah sini teman-teman, rumah orang tua saya maksudnya. Ini tempat saya berdiri, ini dulu halaman rumah, dan rumah persis berada di sini. Sekarang tinggal yang tersisa, tinggal apa namanya, kamar mandi dan kandang kayu teman-teman. Nah, ini kamar mandinya, lalu ini kandang kayunya. Jadi posisi kandang kayu ini dulunya ini dapur. Dan ini kamar mandinya. Jadi dulu saya tinggal di sini itu sekitar sampai tahun sekitaran tahun 96-97 teman-teman. Dan selama itu dulu seringkali kami sering ganti-gantian sakit-sakitan gitu teman-teman. Jadi ada cerita tersendiri, bahkan ada cerita yang cukup panjang tentang lokasi ini teman-teman. Ini saja, mungkin lain waktulah saya cerita. Oke. Jadi yang pasti dulu ketika kami tinggal di sini itu sering sakit-sakitan, ganti-gantian, kadang saya, kadang adik saya, kadang ibu, kadang bapak. Lalu sekitar tahun 97-an itu kita pindah rumah. Jadi dulu rumah di sini, lalu kita pindah ke sebelah sini teman-teman. Kita pindah di sebelah sini, dan sekarang juga sudah jadi kebun, apa ini namanya, ladang ubi, terus pakan ternak, pohon pisang dan lain sebagainya. Dan di sini juga yang tersisa tinggal apa namanya, kamar mandi kayaknya kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu kamar mandi di sebelah sini teman-teman. Nah, ini masih ada temboknya, tembok kamar mandi kelihatannya, tembok kamar mandi. Jadi dulu ketika kami tinggal di rumah lama sering sakit-sakitan, lalu pindah ke sini, alhamdulillah sudah enggak ya. Dan di rumah lama dulu saya pernah sakit terparah itu dulu beberapa kali, dan sampai muntah darah sekali, lalu operasi sekali. Untuk yang di rumah yang di sini dulu tahun 2010 saya pernah kecelakaan yang paling parah. Setelah itu sekitaran tahun saya lupa tahunnya berapa lah, kita pindah ke rumah yang sekarang teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman indigo, indihome dan lain sebagainya barangkali melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, monggo silahkan kasih tahu saya. Konon di sini dulu, di sini ada pohon karet teman-teman. Jadi ada pohon karetnya dulu di sini.
konon cerita di situ ada kerisnya, walau alam lah ya, yang pasti dulu ceritanya seperti itu, dan banyak cerita lainnya yang cukup panjang lah pokoknya lah. Tapi yang pasti bagi yang hobi dengar cerita mistis pasti tertarik lah kalau saya sudah cerita. Jadi di sini di rumah kedua ini dulu setiap maghrib ya, setiap maghrib dulu di sini ada lampu jalan teman-teman. Jadi di setiap maghrib, bukan beberapa kali tapi sepanjang maghrib, setiap maghrib kalau lampu jalan ini belum nyala pasti ada suara siulan dari arah pertigaan ini teman-teman dulu ya. Dan ketika lampu sudah dinyalakan, suara siulan itu hilang, dan itu setiap hari seperti itu. Entah itu suatu tanda bahwa lampunya mohon dinyalakan atau bagaimana, saya nggak ngerti. Teman-teman dengar ya suara malam di sini itu seperti ini teman-teman. Jadi sepanjang malam itu kita jauh dari keramaian dan jauh dari kata berisik dan lain sebagainya. Yang kita dengar cuma suara ini, jangkrik, belalang malam, suara binatang malam, kodok, katak dan sebagainya. Dan itu bagi saya menyenangkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang hobinya ke mall, nongkrongnya di mall seperti itu ya nggak bakalan betah di tempat seperti ini ya kan. Jadi di sini mau saya ke depan sana mau kemana itu isinya cuma pepohonan teman-teman. Tapi kenapa saya tidak live untuk malam hari ini? Karena di sini nggak ada sinyal internet susah. Jangankan internet ya, mau SMS mau telepon saja saya harus cari tempat. Jadi tidak di sembarangan tempat kita bisa dapat sinyal di sini teman-teman. Jadi ya begitulah suasana di desa saya seperti ini teman-teman. Kemarin sebenarnya saya mau ngajakin si Eka supaya dia tahu tempat kelahiran saya seperti ini gitu. Cuma sayang dia so sibuk kemarin. Jadi kita jalanan bisa sampai ke kota Purworejo bisa, mau ke Jogja lewat sini juga bisa. Dan ke Jogja mau lewat sini juga bisa gitu teman-teman. Jadi kalau saya mau ke Jogja atau mau kemana lah pokoknya tinggal pilih mau lewat sini atau lewat sini. Kayak teman-teman yang hobinya berbaur dengan alam pasti seneng lah tempat-tempat yang seperti ini, sunyi, sepi, jauh dari keramaian, jauh dari kata berisik dan lain sebagainya. Yang pasti di sini adem, asri, sejuk, nyaman. Mungkin lain waktu saya akan kasih tunjuk temen rutenya rute sampai ke sininya dari bawah sana. Kalau ada temen yang bisa bantu bawa motornya, tapi ya karena kalau sendirian sudah pasti susah, ribet, nggak bisa karena jalanan itu berliku-liku dan manjat terus dari bawah, tanjakan terus teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk sekilas cerita yang mungkin nggak penting.
sekilas cerita yang mungkin nggak penting dari saya untuk malam hari ini. Mohon maaf karena tidak bisa live dikarenakan sinyal, dan semoga sehat selalu untuk teman-teman semuanya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk ketemu lagi di spot explore selanjutnya gitu ya teman-teman. Ini malam hari ini saya mau eksplor di sebuah lokasi yang dulu pernah saya survei sore hari, namun dikarenakan saya kesini tidak sendiri ya, saya bawa anak kecil, jadi mau saya tinggal juga gimana gitu, jadi mungkin untuk ekspor di lokasi itu mungkin lain waktu ya teman-teman. Barangkali teman-teman masih ingat yang saya kasih judul Gatot Kaca, itu lokasinya ada di atas sana teman-teman, tapi lumayan jauh dan lokasi di atas sudah pasti dingin, tapi bukan dinginnya teman-teman, karena saya bawa anak kecil jadi saya nggak bisa saya nggak bisa asal tinggalin di rumah gitu aja teman-teman. Mungkin besok sore barangkali kita akan ketemuan sama rekan saya yang waktu itu pernah nemenin saya ke makam Gatot Kaca kalian lebaran, karena ini masih masih suasana lebaran. Kalau di desa saya itu lebaran sampai 7 hari teman-teman, bahkan lebih dari 7 hari, kadang-kadang masih ada saja yang lalu lalang lebaran. Berbeda dengan di kota Banjarnegara atau mungkin di tempat-tempat tertentu lainnya yang lebaran hanya ketika setelah sholat Id saja. Tapi kalau di sini sampai 7 hari biasanya teman-teman. Ya kadang ada yang lebaran siang hari rame di jalanan, yang nggak rame banget sih, tapi ada saja yang lalu lalang gitu. Kadang juga malam-malam begini kadang-kadang ada yang ada yang kemana, ke tempat tetangga atau kemana gitu yang lebaran. Tapi untuk malam hari ini sepertinya agak-agak sepi, dan di depan sana di ujung jalan agak ke bawah sedikit tuh rumah ya teman-teman, rumah tetangga, masih saudara juga. Itu ada 1 2 3 4, ada 4 rumah sebelah sana. Pokoknya pasti di sini ada sekitar 10 kakak, yang sisanya lagi ada di bawah sana teman-teman. Jadi bisa bayangin lah kalau misalnya ada apa-apa gitu, teriak-teriak belum tentu tetangganya dengar ya kan. Maklum lah, mau dibilang hutan ya memang isinya cuma pepohonan di sana sini, jadi ya bisa diterima lah. Dibilang hutan, dibilang kebun sih nggak mirip, jelas nggak mirip, mana ada kebun yang rimbun begini ya kan. Kalau dibilang hutan ya sudah pasti memang mirip hutan, isinya pepohonan semua. Dan ngomong-ngomong, untuk malam hari ini bulan sabit di atas sana teman-teman, mungkin beberapa hari lagi bulan purnama. Nanti insya Allah ketika bulan purnama kita coba kondisikan waktu dan tempat, barangkali ada lokasi yang bisa dieksplor. Oke gitu teman-teman, untuk malam hari ini saya rasa cukup sekian. Judulnya intinya saya mau cuma sekedar ngasih tunjuk aja ke teman-teman bahwa seperti inilah lokasi tempat kelahiran saya, dan sedikit cerita yang mungkin nggak penting bagi kalian. Jadi mohon maaf bila ada salah kata.
Dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin barangkali ada salah kata selama ini dari saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.